for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Bakal membuktikan apakah RRQ menumbangkan dan membuat skor mereka adil satu sama di regular season, atau mereka harus membawa game ini ke game yang ketiga. Onyx Esports terlalu kuat, Pak. Iya, benar sekali. Nah, ini dia hero-hero yang udah diambil dan Land of Down. Kita sudah sampai dan bisa melihat bagaimana pergerakan dari seluruh player. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan, jangan lupa di kolom komen langsung aja cantumin dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang bermain. Tapi likes-nya yuk kita tembusin juga sampai dengan 50.000 ya. Alright. Dan langsung saja kita masuk kali ini di arah top lane. Anti-match bakal coba dipaksa oleh seorang Lemon, the one and only Lemon. Iya, Lemon berhadapan dengan anti-match menggunakan Balmond di bawah R7 dan juga Boots langsung berhadapan. Tapi untuk yang ada di mid lane-nya seperti untuk blue buff-nya langsung di-invade masuk aja. Ada Rasi langsung menghibah sehabis saja, melibas habis siapapun yang ada di depannya, disemprot terus dengan Sans, dimandiin, tapi sebuntungnya diambil oleh Finn ya. Bakal coba dipasang kali ini, bakal dipukul mundur. Setidaknya RRQ Hoshi kehilangan satu buah blue buff yang dimiliki seorang Albert. Albert menggunakan flicker untuk kali ini. Mereka nggak berhasil mendapatkan blue buff dan tandanya ini berbahaya. Di arah early game dipaksa habis-habisan. Anti-match sudah berada di atas jungle dari para pemain dari tim RRQ Hoshi. Dan kalian bisa nonton MPL bareng streamer kesayangan kalian. Ada Aura Ekoju, Baby Shark, Vivian dan juga Eri. Oke, dan sekarang untuk Cyclone Save-nya pun masih bisa menyelamatkan dirinya karena tidak ada yang mau mendekat apabila Balmond dalam mode gangsing seperti itu ya. Nyeri Pak DPS-nya Pak. Bukan hanya itu aja, ini kita lihat dari tim RRQ Hoshi. Mereka menggunakan Flicker Gaming. Dengan 5 player mereka menggunakan Flicker, tandanya Onyx Esports agak sedikit kesulitan untuk melakukan pick off terhadap para pemain dari tim RRQ Hoshi. Oke, lagi dan lagi nih, untuk di early game, Sans-nya bisa dibilang kenyang akan buff yang harus dia dapatkan, berbeda dengan Albert yang dimana dia pun kali ini mendapatkan sebuah tekanan. Namun untuk Rasinya langsung aja berhadapan dengan R7. R7 bisa kabur tapi ternyata masih bisa Thousand Pounder dikeluarkan. Akainya selamat, harus balik lagi ke dalam kerumunan dari timnya. Tapi anti-match pinter banget, dia berada di dalam rumput dan bakal coba dipasang. Lihat Rasinya bakal langsung ke arah seorang Albert. Albertnya terjepit, tak bisa pulang, masih ada Flicker dan Cyclone Ice. Albert T-nya 3 berhasil kabur dari kejaran seorang anti-match dan juga Rasi. Gankingnya tidak berhasil, tandanya mereka kurang melakukan antisipasi. Ya, tapi setidaknya untuk 100 menit ke depan mereka dari Onyx Esports bisa punya pemikiran untuk melakukan inisiasi. Karena apa? Karena untuk karinya dia nggak punya flicker lagi. Apabila ditabrak hanya phantom step ataupun like speedy like wheel yang bisa digunakan untuk menambah movement speednya gitu loh. Tapi nggak ada flicker lagi, dia nggak bisa bergerak jauh lebih cepat. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah serangan dari 2 orang. Akankah Balmondnya disembur langsung dimandi dari bagian belakang, punggungnya panas banget, digeprek gak kena, feeder ice strike, di flickerin, tapi ternyata anti-match-nya masih selamat.
Dan bukan hanya itu aja, permainan yang luar biasa recovery seorang Drian dan Rasi melakukan reset terhadap buff yang dimiliki oleh seorang Albert. Kali ini Albert gak boleh kehilangan buffnya lagi dan coba diinvasi, dan R7 mencoba untuk lari, dikejar oleh Drian. Lihat R7 dikejar burung, bakal coba dipasang, masih bisa kabur dari R7. Masyanya langsung kabur akibat ada serangan burung yang begitu menyakitkan di arah punggungnya, ditembakin, dilemparin burung juga, cakarnya nancep, paruhnya nancep, tapi Lemon di bagian atas masih stabil dengan lane-nya, masih berhadapan tapi Meteor dimatiin. Shower berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Sans dipaksa dengan adanya satu buah Raging Sandstorm. Lihat badai pasir menghujam seorang Finn. Menghujam Karafin, dipastikan kelilipan sudah mata anak kecil tersebut yang menaiki bulan sabit ya. Pedih Pak, pasir semua itu masuk ke matanya, tapi serangan udah langsung hadir lagi, nggak bisa begitu mendekat Albertnya. Tapi R7 perlahan tapi pasti, Turtle satu bar lagi akan gak dipaksakan, dan Turtle-nya berhasil diambil oleh Kimi. Kimi belum mau maju karena langsung nyangkut, terkena sebuah shuriken. Lihat Ferry cukup bandel, masih bisa mengejar seorang LG yang bukan Ferry Ferdiansyah. Sedangkan Buset story dah. play-nya lihat bagus banget Fit. Dan ingat, kalau misalnya beberapa orang bilang kalau misalnya Kimi tanpa blue buff itu berat, tapi aku yakin Kimi tanpa blue buff itu masih bisa untuk team fight. Masih bisa loh, dia tadi berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Setidaknya ada sebuah advantage yang dia bisa ambil untuk blue buff dari RRQ Hoshi. Sesaat lagi akan muncul Rasi lagi dan lagi, dia menjadi orang terdepan untuk langsung ngusir mundur di bagian belakang. Finn udah ngambil posisi, Raging Sandstorm dikeluarkan, Speedy Lightwheel, tapi sakit banget untuk Feeder Ice Strike-nya. Albert pun harus mundur. Tapi blue buff berhasil diamankan oleh seorang Rasi. Tidak ada blue buff untuk seorang Sans. Kali bakal coba dipasang. Albert sabar banget. Dia tahu dia belum cukup kuat. Dia bakal mau bawa game ini ke arah late game. Sedangkan Anti-Mage berada di arah top lane. Rasi bakal coba harus ke arah seorang Lemon. Lemon bakal coba dipaksa. 3 orang di arah sana dan Lethal Cutter. Lemon masih bisa survive. Oh my god. Di sini Lemon masih berhasil kabur. Kuntilanak esot. Oh my god. Layaknya Lionel Messi yang berubah menjadi Lionel Melon, Cristiano Melon. Benar-benar bisa. Apa? Lemon. Lemon ya? Kenapa melon ya? Lu haus. Oke, kita lihat di sini bakal coba untuk masak ke arah Turtle, tapi Rasi bakal coba dihajar sedikit demi sedikit. Quicksand telah dikeluarkan dan Sans bakal dengan gampang untuk melakukan hard terhadap bapak Turtle. Nggak deh, dia nggak bapak, dia anak Turtle yang nakal, tidak berani dengan air. Tidak berani dengan air, selalu berada di dalam jacuzzi ataupun bathtubnya tanpa air di bagian tengah, walaupun di bottom lane-nya Boots bebas banget numbang-numbangin, tapi dia pun harus sabar. Sakit banget Feeder Ice Strike-nya, niban ke arah Chang'e ya. Yes, ini udah masuk ke menit yang ke-6. RRQ Hoshi berhasil membawa ini menit ke-6, tapi mereka belum tentu di arah mid game mampu kuat untuk menahan para pemain dari tim Onyx Esports. Di balik itu semua, Sans juga sedang mengumpulkan pundi-pundi gold. Dan lihat masih charge dengan kali 8-nya, berhasil memberikan seperempat darah dari seorang Finn. Sakit banget, on point tadi dari maksimum charge-nya. Di bagian atas, Lemon sendirian. Enak banget, Feeder Ice Strike bisa kan langsung mendapatkan ke arah Finn, tapi ternyata Rasi menyisakan sedikit lagi HP-nya, digaruk langsung digebrek, tapi gak dapet Pak. Oh my god, nanti match terlalu offset. Kali ini udah gak ada lagi Hurricane Dance. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Mereka tidak boleh melakukan offset seperti ini. Lihat, di arah bottom lane, Boots bakal coba dipaksa. Ramai sekali bakal coba diperkaos. Oh my god, masih bisa selamat. Masih bisa selamat karena Sans pun udah hadir, tapi blue buff-nya kali ini terbuka dengan bebas. Maksimum charge akankah bisa mengenai ke arah buff tersebut? Pinter banget ditungguin. Dia tahu maksimum charge-nya bakal coba dikeker. Jadi dia sabar, dia tungguin dan one last hit. One last hit. Na 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 na. Benar banget. Dan kita lihat udah menuju ke Randall's Battle. Struggle Israel dari seorang Albert, T-nya 3 dengan 4.600 gold yang dimiliki. Dan Albert kali ini sudah benar-benar tidak bisa melakukan pergerakan bebas seperti dia menggunakan link. Kenapa? Dengan adanya Kari, dia dengan mobilitas yang tidak cukup kencang, farmingannya juga sempat terganggu dengan adanya buff didapatkan oleh orang Sans. Dan satu kali masih muncul memberikan seorang Albert tekanan di arah mid lane. Iya, hadir lagi 3 orang, 4 orang sekaligus kali ini untuk mendapatkan Lemon. Akankah Lemon kerasukan lagi dengan Lemon ataupun Cristiano? Lemon masih bisa kabur, teleport langsung, pindah lagi, dikejar-kejar 1, 2, 3, 4, sini balikin sendal gua, balikin, tapi masih bisa kabur lagi, ditembak ujungnya akhirnya. Gila, Lemon udah bermain dengan luar biasa. Dan ternyata bakal coba diaras ke arah seorang Boots. Boots kalau tidak tumbang ini bakal menjadi kerugian untuk tim Ararki. Tapi ternyata masih berhasil diamankan dan LJ
harus ditukarkan nyawanya. LJ gak bisa kabur tahu saat Powder, tapi masih ada seorang Drian di sana dengan Curse Cloud dan Energy Impact menumbangkan seorang Drian. Sedangkan di sisi lain Rasinya ditukar dan R7 masih selamat dari Vader Strike. Wow, di bagian atas sana ternyata Balmond bebas sendirian, akan ditumbangkan kembali satu inner turret yang ada di top lane. Elisnya pun perlahan udah hadir dan digunakan oleh Lemon, tapi di mid lane-nya pertarungan antara Albert dan Sans masih belum berakhir. Benar banget, Albert dan Sans masih coba satu sama lain, tapi di sisi ini Araki Hoshi kehilangan jauh dengan 5 turret yang didapatkan. Apa Baca itu? yang keras bang, biar Pak Pulun dengar. Pahlawan Ranger makan duret. Cakep. Ranger Mas memang keren. Woi. Alright, kita lihat di sini bakal coba dipasang lagi di invasi di arah Blue Buff. Bakal coba dihajar dan terlalu cepat dihilangkan oleh seorang Sans dengan energy transformation adalah seorang Pedestre ke arah belakang. LG gak bisa bertahan dengan banyak, langsung ada resistance dan Albert gak bisa berbuat banyak. Dipasang oleh seorang anti-match dan Albert still survive. Oh my god, LG save the day. Kali ini Albert T-nya bagian 3 berhasil selamatkan seorang insect. Maximum chance win dan LG save the day. 2 support dan tank ini. Oh my god, permainannya luar biasa. 2 kali loh selamat, dan ternyata sekarang Lemon yang mendarat langsung nongol menyedot seluruh darah yang ada. Nggak mau donor darah, tapi darahnya langsung diambil paksa. Hilang sudah semuanya, langsung mundur, harus reset kembali. Gila, bisa begitu loh. Dan tersebut agar tidak kalah, wave minion langsung dihabiskan dengan adanya meteor shower, tapi LG dengan menggunakan Akai harus berhadapan dengan Khalid yang menggunakan Skusir. Teman-teman di belakangnya dipastikan akan kelilipan langsung, tapi untuk kali ini ada Cyclone Sword yang udah dikeluarkan. Untuk blue buff-nya pun langsung ke reset aja. Kembali, tapi kali ini lihat Sans mencoba mereset dan bakal coba dipasang mundur dengan PDS, bakal dipasang letak counter LG. Di sana tempat menggunakan Hurricane yang memukul mundur anti-match ke Sundul, gak berhasil menggunakan lethal counter. LG bisa dibilang memberikan permainan luar biasa. Rasi bakal coba dihajar, Albert juga gak terlalu berani kali ini. Rasi harus quick save terlebih dahulu. R7 one by one situation di arah top lane. Sans bakal coba untuk membantu. R7 bakal coba dipasangkan. Pedestre ke arah belakang. One last dan Pedestre. Oh my god, Pedestre gak bisa berbuat banyak untuk kali ini menumbangkan seorang R7. Sedangkan di arah bottom lane udah ada minion yang bergerak dengan bebas. Iya, dicegat langsung aja tadi Pak. Pergerakan dari Masyanya hilang, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Cuman sekarang nih ada si bocil, si bocah kecil lucu nih belum dihilangkan nih masalahnya nih, temannya si Blue Buff nih ya. Kalau sampai itu tidak dihilangkan, tidak nongol-nongol, nanti Blue Buff yang gede dan juga anti-match sekarang masih berputar-putar dengan Cyclone Sword, sepertinya memanggil kerumunan dari Araki Hoshi agar mereka mau masuk ke dalam pit lord, karena sekarang udah menit ke-12 lordnya akan langsung ternyata diambil oleh Sans ya. Gak bisa, Selamat terlalu sudah. sakit damage dari seorang teammate, harus mundur dari seorang Lemon. Masih memuncas, berhasil mengenai seorang Lemon dan ternyata LG melakukan tindakan yang tepat. Dia memberhentikan pergerakan seorang Rasi sebelum melakukan Raging Sandstorm terhadap seorang Lemon. Dan di sini posisinya Albert tidak bisa bergerak dengan cukup banyak, tapi Albert mampu membawa menit ke-13 ini ada permainan bagus, tapi lihat masih memuncas. PDS dari seorang Albert dengan adanya satu buah Phantom Step 40. Iya, untungnya ada Phantom Step, ada Speedy Like Wheel yang bisa digunakan, setidaknya itu bisa menambah movement speednya. Dan udah mulai aja kali ini tombol recall error langsungnya kepencet-pencet. Kalau dulu kata kayaknya. Bung Kornet, tas, ya kan? Tas. Pokoknya langsung kayak begitu. Sementara untuk sisi itemnya, wow, Kiminya, BOD, Ice Queen One, Glowing One, mengarah kemana lagi itu? Harusnya di situ Holy atau Divine ya? wah, ngeliatnya kayak gini. Holy sih. Holy atau Divine? Holy kayaknya. Kalau nggak Holy, Divine sih, tinggal Iya. pilih aja. Tapi kalau gua Holy sih, biar sakit banget sekalian, perih banget, udah bakar lagi. Tapi kita lihat bakal coba dipasang pedestre, bakal coba dipukul mundur. LJ berada di garis depan, bakal terhambat udah mulai masuk. LJ harus mundur, DP terus sakit. LJ saya berhasil dikeluarkan. Lemon bakal coba ngebuka karena seorang Sans masih bisa selamat. Ternyata Lemon gak bisa terlalu banyak. Ultimate harus sekarang tolong dipasang oleh seorang Albert, bakal dibalikan keadaannya dan lihat berhasil mendapatkan kemampuan aja. Ternyata maksimum chance berhasil menumbangkan LJ dan juga Lemon. Kali ini Albert masih perkasa dengan ada Athena Shield. Dia nggak terlalu terburu-buru. Bakal coba dihindari, lihat digocek, bakal coba dipasang Rian, tapi ternyata ada Sans flicker save the day. Albert ternyata habis dari tumbangkan dan Saber bakal maju karena seorang. Oh my god, pertarungan yang gak ada habisnya, tapi Sans memposisikan diri dengan luar biasa di arah belakang. 3 sama-sama hilang untuk pertarungan barusan, tapi untuk blue buff-nya Dengan adanya anti-match nih, dia benar-benar nyebelin banget. Lihat, ini kalau Lemon yang punya Winter Transcend, wah itu bagus banget sih. Lemon pasti bisa dapetin kill banyak. Lihat, bagus banget. Di sini juga Albertnya juga
kabur bagus. Kalau Albertnya tadi tumbang di awal, Habis Pak, udah. habis Pak, langsung end itu untuk tim. Untung masih ada flicker. Arakiyoshi. Yang bisa dibilang bakal coba mundur, Lemon bakal coba dipasang, Reggie Sandstorm ke arah seorang Fit, coba dihajar, Lemon ke arah belakang, Sannya udah Sakaratul Maut, dan terjepit, Sannya tercatat, kali ini bisa menjadi momentum untuk tim Ararki, bakal coba dipasangkan, Rasinya sudah down, dan ini bencana untuk tim Onyx Esports, lihat, mereka kehilangan 2 playernya, sedangkan Minion sedang melakukan push di arah mid lane, permainan yang luar biasa dari seorang Lemon, menuju ke arah satu buah turret di arah mid akhirnya didapatkan, sedangkan di arah mid bakal dicoba diinvasi lagi, LG-nya berada di garis depan, Lemon udah mencoba mengcover. Albert berhasil mendapatkan turret kedua dengan cukup cepat. Ini Peter bakal coba dipasangkan. Kita lihat. Dan ternyata lethal counter bersama dengan ada satu buah Veda Strike memberikan pressure yang baik. Ini membuat posisi dari Arakiyoshi berbalik. Dan ini bencana untuk tim Onyx Esports. Kenapa bencana? Karena udah di menit ke-16 yang tandanya Albert memiliki kapasitas untuk melakukan team fight dengan cukup baik. Iya, Thunderbelt juga tadi udah diambil oleh Albert. Setidaknya ada defensive item yang udah dia miliki, cukup pede lagi maju ke bagian depan. Dan untuk beberapa turret yang udah mereka bisa dapatkan secara cepat, ini adalah pertanda bagi Onyx harus lebih berhati-hati lagi Lihat di bagian R7-nya. atas. Garukannya terlalu cepat. Anti-Meta menggunakan satu buah flicker. Lethal counter berhasil diamankan. Flicker dikeluarkan juga oleh seorang R7. R7 dan juga Ultimate mereka sama-sama mengeluarkan flicker, tapi R7 lebih untung. Karena dia berhasil mendapatkan satu buah turret tambahan dan Lemon harus mundur. Kali ini Onyx Esports gak boleh terlalu terburu-buru, sedangkan lihat Athena Shield untuk 5 orang dari Arakiyoshi. Iya, ada Athena Shield kelimanya. Ini ada komunitas pengguna dari Athena Shield, dan bahkan itu pun belum cukup, masih ada Thunderbelt lagi yang digunakan oleh Albert. Udah ada satu bola teluh di situ. Berarti bisa dibilang ini Athena Gaming sama Flicker Gaming dari Arakiyoshi. Athena sama Flicker Gaming ya, asik. Yes, bener banget. Tapi ini bakal coba di decoy, harusnya bakal coba digocek oleh tim Arakiyoshi, dan R7 bakal melakukan Lord seorang diri. Dan dari tim Arakiyoshi mereka harus menjaga Albert dengan cukup baik. Lihat, Bootsnya bakal coba dipaksa kali ini. Lihat, langsung dengan speedy life nya dihajar. Boots Sakaratul Maut langsung coba dihajar, tapi R7 bakal mundur lagi. Finn hanya untuk ngebuka vision dong. Dia udah memberitahu ada seorang Rasi di arah rumput, Pak Pulung. Iya, R7 nya udah kayak Usain Bolt, adalah salah satu pelari tercepat di dunia itu ya. Kenceng banget lari. Pinter banget. Dia udah ngeker, sedangkan nanti Match bakal coba untuk kabur kali ini. Lemon coba mundur, dan ternyata R7 melakukan decoy kali ini. Lemon bakal coba untuk menghajar Rasi di arah belakang. Reggie Sandstorm berhasil dijepit. Kita lihat Rasi terjepit, membuat Arakiyoshi berhasil mendapatkan Papa Lord yang terhormat. Ini dia, dan Lord itu didapatkan di atas menit 19, di mana atribut dari Lordnya sudah penuh. Ini yang gue katakan tadi, di mana R7-nya bisa mendapatkan job desk untuk ngegaruk ke arah Lord di menit yang segini. Apalagi tadi untuk itemnya Windtalker, Corson Set, itu semua attack speed yang dia miliki, movement speed juga bertambah. Akan sangat menggila push yang akan dilakukan oleh R7. Lihat, pedestrian dikeluarkan lebih dahulu oleh seorang Drian. Fokus ke arah satu buah Bapak lo terhormat. Dipaksa Drian mundur dengan adanya satu buah Meteor Shower. Bapak lo terhormat udah mulai masuk. Udah mulai masuk ke arah ini. Pintar tarik dari tim Arakiyoshi, dan langsung hilang Bapak Lord yang terhormat. Iya, karena tadi bersiap juga untuk Rasi. Reggie Sandstorm-nya bisa mendadak langsung keluar ke kerumunan anak-anak dari Onyx, tapi ternyata di bagian atas sudah ada pertempuran yang terjadi. Feeder Strike dikeluarkan, untungnya harus mundur lagi. R7 bisa dia selamat. Ada Cyclone Eye, sejauh ini R7 selamat. Yes, R7 selamat kali ini. Langsung ada Meteor Shower dari mid lane, dan Rasi menahan semua damage dengan ada Quicksand untuk melakukan defense di arah mid lane. Baik banget, belajar kayak gitu. Main DJ Khalid pinter banget ya. Lawannya jangan dia tahan pakai Quicksand biar nggak masuk ke arah belakang loh. Luar biasa. Makro kayak gitu nggak punya gitu. Gila, pemikiran yang bisa dibilang cukup mengandaskan, dan LG nggak boleh offset kali ini. LG memang kita tahu LG berhasil tuh aja kali ini. Like-nya ada 57.000. Ya Allah, ampun banget, tapi terlebih teman yang Ultimate bakal coba dipasang. Ada dihajar kali ini seorang Albert. Ultimate masih punya immortality. Kan bisa bertahan cukup banyak. PDSM mencoba untuk mengcover, dan ternyata Ultimate tumbang. Drian tidak boleh tumbang. Kalau Drian tumbang pun, ini bakal menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Iya, udah menghilang satu orang. Ultimate menjadi korbannya. Terbuka sebuah kesempatan untuk mendapatkan satu Lord. Dimandiin Akainya. Aduh, panas, hardang. Tapi ternyata Bootsnya sedikit offside kali ini. R7 mengejar seorang Boots. Melihat Albert ada Rasi di sana. Rasi mencoba dikejar. Dan R7 kita lihat LJ dengan ada flickernya berhasil mendapatkan satu buah flicker. Boots tersyukur masih bisa bertahan. Damage dari Albert terlalu besar. Gak
bisa ditahan. Rasi immortality-nya pecah dan oh my god, masih ada quicksand yang berhasil menyelamatkan seorang Rasi. Masih bisa selamat Rasinya dengan quicksand. Dia mendadak ngedep di depan dari Kari. Tapi ternyata di sisi yang lain begitu nikmat R7 dengan kuku-kuku panjang yang sudah dipastikan tidak indah tersebut bisa mencakar Lord. Albert udah tas tapi R7 kali ini mencoba mendapatkan Lord. Berhasil didapatkan oleh para pemain dan lihat LJ berhasil menjepit seorang Rasi. Rasi terjepit banget coba mundur Lemon di arah belakang. Lihat langsung ada Barca yang sudah hilang. Rasi masih bisa bertahan tapi R7 menuju ke arah seorang bus dan ternyata busnya ditumbangkan. R7 still survive. Lihat Albertnya masih bisa. Gak ada yang bisa nyenggol sama sekali. Seorang Albert T-nya 3. Iya, Albertnya kali ini mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi, tapi damage dari Suns masih cukup tebal, masih cukup sakit untuk tubuhnya. Mereka pun harus reset ulang. Ada recall Masuk ke arah inhibitor turret. Ini bakal menjadi bencana banget untuk para pemain dari tim RRQ Hoshi. Lihat, langsung ada satu buah semburan mau dari seorang Finn. Balon terhormat sudah mulai masuk. Raging Sandstorm untuk mundur. Gak ada Raging Sandstorm lagi dari seorang Rasi. Dan lihat Sun memberikan maksimum charge di arah bottom lane. Yap, web minion udah masuk. Ada Oh Jujutsu my lagi god, udah lihat langsung hidup. inhibitornya sudah hilang. Dua. Masih sabar Pak Pulo, gak mau terlalu terburu-buru. Iya, masih sabar lagi. Dimandiin aja cangkehnya. Untung dia masih bisa kabur dan menggocek seluruh peluru yang dikeluarkan oleh Suns. Oke, dimandiin untuk sekarang. Thousand Thundernya langsung keluar. Lethal counternya nggak mengenai siapapun, tapi Lemonnya udah mulai masuk dan menjadi terus dari di dalam. Carmilla-nya hilang. Begitu menyakitkan satu untuk satu. Wow. Satu untuk satu, tapi Lemon adalah salah satu sosok penting dari tim RRQ untuk mengarah ke seorang Suns dan masih berada di 26 menit di match kedua dan di game yang kedua. Waduh, ini dia 27 menit. Akankah tembus 35 menit, 45 menit, 2 kali 24 jam? Kita tidak tahu ya. Ngomong gitu dong. Hah? Kenapa? Soalnya saya ngelihat Profesor KB agak sedikit trauma. Saya pernah di posisi yang lama banget. Iya, berapa dulu, Pak? Berapa? 49. 49 menit, Pak. 49 something. Bibir pecah-pecah tuh, Pak. Hah? Bibir pecah-pecah. Lord udah ke 9 ya, Be? 8. Lord 7. Lord 7. Lord 7. Lord 7, bayangin aja loh. Lordnya udah punya cucu kayak gitu. Itu cucunya Lord emang. Namanya dia Lord Junior. Lord Junior. Agus kali ya Junior. Makanya bahaya banget. Dan kali ini kita lihat Onyx di high ground-nya kuat banget. Dia punya Parsa lagi. Lihat, di sini skornya nggak beda jauh, 12 sama 10. Iya. RRQ Hoshi, lihat dari goldnya aja udah bisa masuk Dufan dengan 101.000 dari Arnik Esports. Bakal nyentuh ke arah 100.000 juga sebentar lagi, Pak. Iya, Pak, dibeliin nasi padang lauknya rendang dapat 5 itu, Pak. 1.000-nya lumayan buat bayar parkir ya. Bilangnya nanti ke abang parkirnya. Iya, nasi Pak. padang Pakai rendang. mahal banget ya. Mahal, Pak. Sanggup Tapi gua. ya mode itu lah lama nasi padang, Mang. Lama kan? Nggak, rendang paling enak mak gua. Ayo. Asli Padang, bro. Mak dari mana tuh? Mak gua dari Padang. Itu dia. Payakumbu. Paten banget, Mang. Kalau rendang padang, rendang pakai bumbuan. Wih. Terjanggal juga udah kayak dicuekin aja. Terus kayaknya mau terjanggal yang manggil-manggil, Bang. Adek nggak dicolek ini, Bang. Iyalah, udah capek lah, gua udah kenyang tadi aja di awal. Tapi Lemon bakal coba dipasang dengan Raven dan Esek. Lemon bakal coba dihajar. Langsung ada Winter terancam dan Lemon masih bisa kabur. LG bakal mencoba untuk menyelamatkan seorang Lemon, tapi kali ini masih Mumcat setelah dikeluarkan. Albert berada di posisi yang kurang baik kalau terjepit karena tidak ada Hurricane Dance dari seorang LG. Ingat itu. Oke, tapi ternyata Albertnya masih setia untuk memberikan damage ke bagian depan. Anti-match maju perlahan, tapi pasti di bawah. Carmilla-nya lebih fokus untuk clear terhadap Oke, bakal minionnya. coba dipasang dengan Raven dan Esek, tapi Fit masih sabar, belum dikeluarin. Langsung ada satu buah masih Mumcat dan ternyata Suns berhasil mendapatkan blue buff. Dan ini bencana untuk tim RRQ kalau mereka tidak bisa menekuk lutut seorang Suns, karena spray down terhadap seorang LG bakal membuat Suns itu cukup kuat. Iya, Red Buff pun berhasil diambil Lemonnya terus dan terus membuat sebuah distraction, tapi ada feeder Ice Strike masih bisa dihindari oleh Akai dan Yes, Lordnya. Rasi berada di garis depan, bakal coba dipasang. Langsung ada Raging Sandstorm ke arah belakang. Rasi, Suns bakal coba untuk mengcover. Quicksand dikeluarkan tapi langsung di-cancel karena ada satu bom meteor shower semburan maut terhadap seorang Rasi. Iya, pandanya, punggungnya haredang itu ya ditembakin anget banget. Ada glowing one tadi di tubuh Suns.
Yes, bukan Waduh, hanya itu kagak aja. kelar-kelar ini ya Bukan mereka nih. hanya itu aja, ini bakal menjadi sesuatu yang bahaya di arah top lane. Nanti Max Balmonnya, bakal coba dikejar, ini bakal coba diambil. Kalau Balmonnya tumbang, ini bakal menjadi suatu bencana dan Albert bakal coba dipasangkan. Seperempat darah terakhir dari seorang anti-match langsung ditumbangkan. Immortality telah keluar, langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sedangkan Bapak terhormat bakal coba dipaksa. LJ harus mundur. San nggak mau mengcover kali ini, nggak mau dilepas. Bakal coba dipaksakan keadaannya oleh seorang San. LJ dari guys depan masih punya immortality dan sepertinya Lord ditahan oleh seorang Rasi Papulu. Iya, hampir aja kerisan tadi ke arah Lordnya, tapi Kidderaiser kali ini dua kan cuma Evin di bagian belakang. Lihat aja dengan Marsha, langsung dicolek-colek burung tersebut langsung pergi aja. Tapi Marshanya, coba lihat Marsha sendiri. Oh my god, R7 ternyata masih bisa. Dan lihat R7 terlalu ragu kali ini, berhasil mencoba mendapatkan 1 poin dari seorang Mus. Dan R7 berhasil mengamankan seorang Mus, gak berhasil mendapatkan poin tambahan, tapi sedikit lagi dan harus mundur dari tim Anarcho. Oh my god, hampir aja Masya membuat sebuah momen yang membahagiakan untuk RRQ Osi, tapi ternyata SP-nya tidak cukup kuat untuk menahan gempuran dari Bestaret dan Lordnya pun hadir untuk Onyx Esports. Alright, luar biasa. Kali ini permainannya benar-benar cukup epic dari kedua belah tim. Sampai saya kebelet pipis tapi nggak bisa ke WC karena permainan yang luar biasa. Kali ini Lemon atau melakukan blowout yang menghisap semua darah. Bapak lo terhormat bakal coba dipaksa oleh seorang Rasi. Masih ada tornado di seorang Rasi. Dan lihat ngedep lagi. Darah Lordnya lihat Pak. Kalau biasa kan barnya kecil-kecil Pak ya. Iya. Ini barnya gede-gede banget Pak. Lihat ultinya ganti-gantian tuh. Meteor shower, nanti blood out. Lihat tuh di depan dikawal Rasi. Lordnya dikawal sama Rasi sendirian tuh. Iya Pak, ya ampun. Ini darah segitu ya, sekali tubruk hilang juga ini Pak. Lihat tuh, Semuanya, Pak. Albertnya lebih fokus ke arah red box terlebih dahulu. LG sudah berada di posisi untuk mengcover sebuah blue buff dan masih bisa. Ini kalau Lordnya masuk nih bencana banget sih untuk tim RRQ Hoshi. Iya. Dan lihat ternyata Lordnya masih bisa ditumbangkan, masih bisa di cover. PDST masuk ke arah belakang, LG terdiam dan Lordnya sudah ditumbangkan. Rasi juga clear-nya dengan cukup cepat. Ditambah lagi R7 di arah top lane lebih fokus untuk melakukan split push terlebih dahulu, Pak Pulung. Iya, untuk Lordnya pun udah berhasil digagalkan kembali inisiasinya, tapi sekarang si kembali tertekan. Ada video night track, akainya berputar dengan Hurricane Dance, tapi ternyata ada lethal counter. Oke, ini bencana banget, gak ada LG di arah belakang sana. Resistance untuk mundur, untungnya gak bakal di follow up lagi. Iya, mereka tidak mau terlalu memaksakan lagi sepertinya. Mereka lebih mau menunggu untuk 100 detik ke depan nih. Yes, benar banget. Udah memasuki menit yang ke-32 kali ini. Drian masih harus mundur lagi dengan sabar. R7 juga mencari momentum. Kalau R7 tadi pakai Malefic, mungkin hilang kali ya. Bisa jadi. Base-nya ya. Bisa jadi itu tadi, tapi ternyata nih kayaknya akankah ada perubahan item untuk R7, tapi untuk itemnya dengan menit segini seperti apa aja kah itemnya, boleh kalau kita lihat, tapi ternyata sekarang udah ada sebuah inisiasi lagi dilakukan. Feeder sakit banget, jangan aja hilang. Oh my god, begitu cepat, tapi untuk sekarang Rasinya harus mundur lagi. Berbahaya banget, gak ada Finn, ini gak ada LG, dan ini bencana. Ini bencana untuk tim RRQ. Mereka bakal kehilangan 1 buah inhibitor turretnya. Akankah menjadi comeback untuk tim Onyx Esports? Lemon perhatikan belakang, Albert terkena damage cukup besar. Langsung ada Bloodlord dan ternyata Lemon still survive. Di arah belakang Sunset dikaru dan touchdown. Oh my god, kehilangan Sun. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba untuk fokus ke arah belakang. LG mencoba Ultimate kembalikan keadaan. Dan ternyata 2 orang tumbang. Rasi gak bisa pulang, maunya digoyang dan oh my god, dibalikan lagi keadaannya. RRQ masih bernafas dan membalikan keadaan atas Onyx Esports lagi dan menuju ke menit yang ke-34. Ini dia menit ke-34, masih bernapas untuk RRQ. Masyanya juga di bottom lane, dan ini dia EPL Season 6, mana suaranya? Wow, rindu banget gua, rindu ya ampun. Alright. Dan kita lihat di sini para pemain dari tim Onyx Esports, mereka juga masih sabar menanti. Semoga yang di rumah juga sabar menanti seperti menanti dia yang jauh di sana. Bakal coba fokus ke arah inhibitor turret dan lihat di sini Onyx Esports pedestal ke arah belakang. Bakal coba dipaksa dan ternyata dia harus kabur dan semua base terbuka sangat bebas. Bootsnya gak bisa ngapa-ngapain. Bakal coba di take down. Kali ini Bootsnya masih bertahan. Albertnya masih bisa survive di sisi lain. Rasi ditumbangkan Albert kali ini. Oke,
dan satu katakan pun serang lagi akan masuk, tapi ternyata masih ada rahasia yang menghalang dan juga dua player dari Onyx Esports udah menghilang. Boots hampir 1 menit dia baru kembali menuju ke Land of Down. Lord pun terbuka. Oke, maksudnya tadi yang ditumbangin adalah Boots. Serangan R7 bakal coba fokus untuk langsung Meteor Shower. R7 lihat sakit banget damage-nya. Bakal coba dipasang Albert yang bakal nge-cover permainan, dan lihat Rasinya diajar habis-habisan. Rasi nggak bisa kemana-mana, nggak boleh pulang, mau jadi goyang. Tapi Drian di garis, oh my god, terreset. No. Belum terreset. Kali ini bakal coba dipaksa, terjepit. Drian yang terjepit, dan ini bencana untuk Onyx Esports. Kalau kehilangan seorang Drian, masih ada Winter Trajan menyelamatkan seorang Drian, dan Drian harus ditumbangkan oleh seorang Lemon. Tidak berhasil Lemon menumbangkan seorang Drian. Masih bisa selamat, masih bisa kabur, tapi ternyata Marshall pun harus down. Tapi terjadi lagi pertarungan di bagian tengah. Khalidnya down, Rasi tidak kuat lagi. Enggak. Ini my bencana. God. Oh my god. Bencana, bos. Ini dari Onyx Esports kehilangan 3 orang. Dan Lord. satu ingin tumbang lagi kali ini. Dan ini bencana. Lord. Bapak Lord yang terhormat udah mulai masuk ke arah base. Dan base. Oke. Dan Anarki Hoshi. Kita lihat bakal coba fokus dalam suara Meteor Shower Karsasan. Pelontar Oke. Karsasan. Dipasang